Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, kabut hitam menggantung pekat di atas pulau Hachinosu, seolah alam pun menahan napas menyaksikan pertempuran paling brutal yang pernah terjadi di tanah tersebut. Pulau itu berguncang dari waktu ke waktu. Retakan-retakan baru bermunculan di permukaannya akibat hantaman serangan para tokoh besar yang saling bertarung tanpa mengenal ampun. Namun dari seluruh sudut pulau, dari semua duel mematikan yang tersebar seperti bara api liar, satu pertarungan tetap berdiri sebagai pusat badai, pertempuran antara Shanks dan Kurohige. Dari kejauhan, dentuman kekuatan mereka terdengar seperti tabrakan dua gunung raksasa. Setiap kali kedua figur itu saling beradu serangan, badai debu meledak keluar dan menerbangkan batu-batu besar seakan tak berbobot. Pertarungan ini sudah berlangsung jauh lebih lama dibandingkan bentrokan lain di pulau. Beberapa duel di sisi utara, timur hingga barat sudah tuntas. Ada yang berakhir dengan kemenangan bajak laut Akagami, ada yang dimenangkan para bajak laut Kurohige, dan ada pula yang direnggut oleh angkatan laut. Namun pertarungan utama ini, pertarungan antara dua kapten besar yang membawa beban sejarah masing-masing, justru semakin panas dan tidak menunjukkan tanda akan berhenti. Beberapa kali duel mereka terputus karena gangguan para petarung lain. Shanks sempat terlempar ke area berbeda dan dipaksa menghadapi musuh sampingan, sementara Kurohige pun menghadapi gangguan serupa. Walau begitu, entah takdir atau kemampuan bertarung yang sama-sama mengejar satu tujuan, keduanya selalu kembali ke pusat pulau. Setiap langkah membawa mereka menuju akhir yang tidak dapat dihindari. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin jelas bahwa bentrokan ini bukan sekedar duel kekuatan, melainkan benturan dua era. Dua garis takdir, dua simbol yang selama ini berdiri sebagai lambang keinginan berbeda dari dunia luas. Di tengah pertarungan yang kian brutal, Kurohige menyinggung nama Shanks sambil tertawa kasar, menyebut tentang rumor-rumor tua yang dulu tersebar luas di lautan. Rumor yang pernah didengar ketika ia masih berlayar sebagai bajak laut biasa. Rumor tentang seorang pemuda dari Ko Roger yang tanpa alasan jelas tinggal di Marijua. Rumor itu begitu besar sehingga menggelegar di seluruh dunia bajak laut. Potongan masa lalu pun mengalir dalam benak semua orang yang mengetahui cerita itu. Pada saat kabar tersebut tersebar, para bajak laut bereaksi dengan berbagai cara. Banyak yang mengecam tindakan Shanks karena dianggap merendahkan martabat bajak laut. Menurut mereka, keberanian seorang bajak laut seharusnya tidak dijual dengan cara tinggal bersama kaum naga langit. Namun ada pula yang justru memuji keberaniannya. Bagi mereka, Shanks adalah sosok gila kedua yang berani menembus wilayah terlarang Marijua setelah Rocks. Apapun pendapat dunia, satu hal pasti, keputusan Shanks kala itu mengguncang tatanan dunia bawah. Tetapi di balik semua opini dan kecaman, terdapat fakta besar yang nyaris tidak diketahui siapapun di dunia luar. Shanks bukan sekedar pemuda biasa dari Ko Roger. Darah yang mengalir dalam tubuhnya adalah darah keluarga Vigarland, salah satu garis keturunan terkuat di antara para bangsawan langit. Satu dari sedikit keluarga yang bukan hanya memiliki pengaruh politik, tetapi juga kemampuan bertarung paling berbahaya di antara golongan mereka. Shirohige merupakan salah satu dari sedikit orang yang mengetahui kebenaran ini. Roger pernah menceritakan latar belakang Shanks dalam sebuah pertemuan, ketika hanya sedikit orang yang hadir, ketika embusan angin laut malam menjadi saksi bisu percakapan mereka. Roger menjelaskan bahwa waktunya tidak banyak. Usia dan penyakit menuntutnya bergerak cepat. Shanks, pemuda berbakat yang sudah dilatihnya sejak kecil,
telah menguasai sebagian besar teknik yang dimiliki Roger maupun para petarung berat yang pernah berada di kapal Oro Jackson. Namun perkembangan Shanks tidak boleh terhenti hanya karena Roger perlahan kehilangan detiknya. Keputusan besar pun lahir. Roger mengirim Shanks ke Marejua agar pemuda itu dapat dilatih oleh ayah kandungnya sendiri, Garling Vigarland, salah satu petarung paling ditakuti di kalangan Tenryubito. Dunia mungkin memandang Tenryubito sebagai makhluk lemah yang hanya mengandalkan otoritas dan perangkat buatan. Tetapi keluarga Vigarland adalah pengecualian. Mereka lahir untuk bertarung dan menguasai medan pertempuran. Selama beberapa tahun di Marejoas, Shanks tidak hanya menerima latihan intens yang ditempa dengan gaya bertarung berbeda dari Roger, tetapi juga mempelajari seluruh struktur, jalur rahasia, dan mekanisme pertahanan yang ada di pusat kekuasaan dunia tersebut. Pengetahuannya tentang tempat itu menjadi senjata berbahaya yang suatu hari akan sangat dibutuhkan. Sebab perang besar melawan pemerintah dunia bukan lagi sekedar kemungkinan. Perang itu merupakan keniscayaan yang mendekat dari waktu ke waktu. Kilasan masa lalu perlahan menghilang dan kembali pada pertempuran di Hachinosu. Kurohige tertawa sambil menatap Shanks yang berdiri dengan pedang terhunus. Beruntung sekali kepergianmu dari Marejoas terjadi sebelum menerima kemampuan regenerasi para satria suci. Jika tidak ada jalan untuk menjatuhkanmu, ujar Kurohige dengan nada penuh keyakinan gelap. Shanks menjawab dengan sikap tenang, hampir seperti seorang pendekar yang telah menerima sepenuhnya jalan hidupnya. Menerima regenerasi hanya akan membuat diri ini lemah. Ketergantungan pada kemampuan itu akan merusak disiplin dan tekad yang dibangun sejak awal. Jawaban itu membuat Kurohige tertawa terbahak-bahak hingga gema suaranya memantul di dinding-dinding batu pulau. Benar-benar berbeda dari para naga langit. Darahmu mungkin darah bangsawan, tapi jiwamu tetap jiwa bajak laut sejati. Hembusan angin kering melintas di antara mereka, membawa aroma darah dan debu yang terbakar. Namun sebelum duel kembali berlanjut, pulau bergetar lagi. Kali ini karena 3 sosok lain yang sudah mulai bergerak setelah mengonsumsi ramuan gila buatan Doki. Efek ramuan itu menjadikan tubuh mereka berada pada batas kegilaan, meningkatkan kekuatan sekaligus menghilangkan rasa sakit. 3 sosok itu masing-masing merupakan ancaman besar. Tokoh kuat dari North Blue yang pernah menjadi mimpi buruk para petarung di wilayah utara. Mantan Shichibukai dengan reputasi mengerikan. Dan pemimpin unit rahasia pengguna buah iblis milik bajak laut Kurohige. Selama efek ramuan masih bekerja, amukan mereka di Hachinosu berubah menjadi badai baru yang memporak-porandakan seluruh area. Aliansi North Blue berhadapan langsung dengan Yasop, menciptakan duel jarak jauh gila antara 2 penembak paling mematikan di dunia. Mantan Shichibukai bertemu Kizaru, sehingga langit dipenuhi kilatan cahaya dan bayangan yang menari liar. Sementara pemimpin unit rahasia buah iblis menyapu bersih para marinir dan kru lemah Akagami dalam sekejap. Di bagian lain pulau, pertarungan berat antara Sengoku dan seorang aliansi Kurohige telah memasuki detik-detik terakhir. Tubuh Sengoku penuh luka, napas tersengal, namun tekadnya tetap kokoh. Dengan serangan terakhir yang disertai seluruh kekuatan yang tersisa, seorang aliansi Kurohige itu akhirnya tumbang. Meski begitu, kemenangan itu terasa pahit karena tubuhnya nyaris tidak bisa berdiri lagi. Di balik reruntuhan bangunan tua, informan-informan Morgan mencatat segalanya dengan penuh gairah. Setiap ledakan, setiap teriakan, setiap duel besar adalah mata uang berharga bagi mereka. Laporan yang akan dikirim ke Morgans bernilai lebih besar dibandingkan emas manapun. Sementara itu, jauh dari Hachinosu, di puncak merah Marejoas, pertempuran besar lainnya tengah berlangsung. Dragon dan Jupiter saling menghajar dengan kekuatan yang dapat memporak-porandakan gunung. Jupiter menciptakan monster dari lengan-lengan raksasa, tetapi Dragon menghancurkan semuanya dengan tebasan angin yang mengguru, seakan langit sendiri ikut berperang.
ketika Jupiter menyerap udara di sekitarnya dan melepaskannya dalam satu ledakan dahsyat. Dragon terpental jauh. Pasukan revolusi yang menyaksikan adegan itu terkejut, ngeri, dan ketakutan. Namun ketakutan itu berubah menjadi tekad baru ketika Dragon bangkit lagi tanpa ragu dan kembali menghadap Jupiter yang masih berdarah-darah tetapi belum menyerah. Tidak jauh dari sana, pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer juga mulai menunjukkan kekuatan sejati masing-masing. Pertarungan mereka mulai mengguncang area yang sebelumnya tidak tersentuh, menandai bahwa perang besar ini baru memasuki awal dari kekacauan yang jauh lebih panjang. Dan dunia pada saat itu seakan menahan napas, menunggu siapa yang akan berdiri terakhir. Angin malam bergulung seperti lautan hitam ketika dua sosok dari langit dan darat saling berhadapan dalam duel yang mengguncang seluruh pulau. Pemimpin Lunaria melayang tinggi, sayap hitam bercahaya api biru membelah gelapnya malam. Sementara kesatria suci dari keluarga Ethan Beren berdiri di bawah. Kedua kakinya menghentak tanah hingga retakan memanjang puluhan meter. Tanah bergetar setiap kali kesatria suci itu melompat, menggapai langit seolah menantang batas tubuh manusia, dan katana sucinya menyala seperti serpihan matahari yang dipaksa masuk ke dalam pedang. Ketika dua kekuatan itu bertabrakan, kilatan cahaya melejit ke segala arah, menyambar pohon-pohon raksasa dan membakar udara di sekelilingnya. Udara dipenuhi ledakan kecil, seakan bintang-bintang runtuh satu persatu di sekitar medan tempur. Pemimpin Lunaria mengayun pedang bercahaya hitam kebiruannya, sementara kesatria suci Ethan Beren melawan setiap serangan dengan presisi mematikan. Benturan udara tercipta tiap beberapa detik, menghasilkan gelombang tekanan yang sanggup memutarbalikkan batu sebesar rumah. Pertempuran itu bukan sekedar duel. Itu adalah pertunjukan dua legenda yang seharusnya tidak pernah dipertemukan dalam satu garis takdir. Namun malam itu, takdir memaksa keduanya bertembung hingga langit memerah. Di area lain suara dentuman terus bergema ketika pemimpin Buccaneer menghadapi 4 agen CP0 sekaligus. Rob Lucci, Kaku, Jabra, dan Blueno. Medan perang mereka bagai pabrik kehancuran yang tak berhenti bekerja. Tanah terbelah, dinding batu raksasa terhempas, dan hawa panas naik dari setiap tubrukan. Rob Lucci dan Kaku yang telah memasuki mode awakening tampak seperti monster dalam wujud manusia. Tubuh mereka memantulkan aura gelap tebal. Mata mereka bersinar seperti lampu peringatan akan bencana. Setiap serangan mereka menyisakan jejak kehancuran yang meluas seolah tanah menolak keberadaan kekuatan mereka. Jabra dalam mode hybrid bergerak cepat, menembus udara seperti panah yang dilepaskan tanpa suara. Meskipun tidak berada di level Rob Lucci dan Kaku, Jabra memiliki keganasan yang sulit ditandingi, membuat setiap pergerakan menjadi ancaman. Sementara itu Blueno membuka pintu-pintu misterius di udara, melompat dari satu celah ke celah lain dengan kecepatan yang sulit dilihat oleh mata manusia biasa. Teknik pintunya kini jauh lebih sempurna, membuatnya bisa bergerak seolah ruang bisa dilipat sesuka hati. Pemimpin Buccaneer menahan serangan mereka dengan kombinasi haki, seni bela diri, dan kekuatan fisik yang memancar dari tubuh yang ditempa pertempuran. Setiap hembusan napas mengeluarkan tekanan yang membuat batu beterbangan dari tanah. Serangan yang dikeluarkan seperti badai yang dipaksa masuk ke dalam tubuh satu orang, keras, brutal, dan menakutkan. Tubrukan demi tubrukan antara Buccaneer dan pasukan CP0 menciptakan dentuman yang terdengar hingga puluhan kilometer jauhnya.
membuat burung-burung raksasa terbang panik dari sarangnya dan langit dipenuhi gemuruh tanpa henti. Di bagian lain pulau itu, pertarungan antara kesatria pedang dewa dan dua pejuang, Ras Bukaner yang telah tumbang dan Koshiro yang tersisa, terus memanas. Setelah Terigilteo dikalahkan tanpa ampun, kesatria pedang dewa itu berdiri tegak di tengah puing-puing pertarungan. Dua pedang yang dipegangnya mengeluarkan aura suci yang berkilau seperti cahaya bulan. Seseorang dari Ras Bukaner itu telah jatuh dengan tubuh penuh luka yang tak mampu pulih, membuat Koshiro berdiri sendirian menghadapi ancaman yang terasa mustahil dikalahkan. Kesunyian yang tercipta di antara keduanya begitu menekan. Angin berhenti berhembus, dedaunan berhenti bergerak, bahkan api kecil yang membakar runtuhan tampak kehilangan nyala sejenak. Seakan seluruh dunia menyadari bahwa bentrokan setelah ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di tengah kekacauan yang belum selesai. Di Pulau Karibari, medan jauh berbeda namun sama tegangnya. Seorang marinir yang membawa pesan penting dari Akainu berlari secepat mungkin, ditemani beberapa wakil admiral yang terus membuka jalan dengan tebasan dan tembakan haki. Tanah yang diinjak terasa rapuh, udara panas menyambar kulit, sementara puluhan musuh mencoba menghalangi setiap langkah. Kerjasama di antara para marinir itu luar biasa kuat. Mereka membentuk dinding manusia, memastikan pengantar pesan itu tidak tersentuh walau sedikit pun. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Fujitora ditemukan. Saat pesan disampaikan mengenai banyaknya markas cabang angkatan laut yang tengah diserang, ekspresi Fujitora berubah serius. Keputusan Akainu untuk menarik pasukan dari Karibari bukanlah keputusan kecil. Namun situasi yang terjadi di luar pulau jauh lebih gawat. Fujitora memahami bahwa kemenangan di satu tempat tidak berarti apa-apa bila banyak pos angkatan laut lain dihancurkan tanpa kesempatan melawan. Pesannya pun diteruskan kepada Ryokuju yang segera bersiap mengambil tindakan untuk menarik seluruh pasukan dengan cepat dan teratur. Sementara itu di dunia matahari Elbaf, pertarungan mencapai titik paling panas. Dua raksasa dari desa alkohol dan desa pemburu, serta seorang tetua raksasa dengan pengalaman puluhan tahun, tiba di medan perang yang dipenuhi api, tanah terbelah, dan suara raungan dari raksasa iblis yang terus menyerbu. Ketiga raksasa itu menginjak tanah seperti gunung berjalan. Setiap langkah menciptakan gempa kecil, membuat pasukan musuh menoleh dengan ngeri saat melihat ukuran mereka yang luar biasa. Raksasa dari desa alkohol membantu Usop dan Kashi menghadapi Torment. Pedangnya berayun seperti pilar raksasa. Setiap tebasan menghasilkan hempasan angin yang mampu memotong batu seperti kertas. Torment yang telah berubah menjadi iblis berusaha melawan dengan kekuatan barunya. Namun tekanan dari raksasa itu membuatnya sulit bernapas. Usop menembakkan pop green bertubi-tubi, menciptakan tanaman yang ledak, mengikat atau menusuk musuh. Kashi memberi instruksi singkat, memberi ruang bagi raksasa itu untuk menekan Torme hingga tidak bisa bergerak bebas. Sementara itu, raksasa dari desa pemburu bertempur bersama monster burung raksasa yang menjadi partner seumur hidup. Burung itu terbang rendah, memukul musuh dengan sayap yang lebih keras dari baja. Serangan terkoordinasi antara raksasa dan burung itu membuat musuh kewalahan, karena setiap serangan tidak hanya kuat tetapi juga strategis. Mereka menyerang dari berbagai arah, membuat musuh tidak punya waktu untuk bernapas. Tetua raksasa dengan langkah mantap mendekati Jarul yang tengah bertarung. Keduanya berdiri berdampingan seperti dua pohon raksasa yang melindungi hutan dari badai. Sambil menghancurkan musuh, keduanya berbicara tentang masa depan Elbaf. Masa depan yang akan berubah drastis setelah perang ini, entah menuju puncak kejayaan atau jurang kehancuran. Di tengah kekacauan, Zoro muncul kembali di medan perang. Pedangnya siap menebas musuh. Tanpa perlu teknik pamungkas, tebasan ringan darinya
sudah cukup menghancurkan raksasa-raksasa iblis biasa. Ototnya menegang, matanya fokus, dan langkahnya terarah. Setiap tebasan bukan sekedar serangan, tetapi pesan bahwa batas kekuatannya belum tersentuh. Sanji tidak ketinggalan, tubuhnya melesat cepat menuju medan tempat Nami dan Brook bertarung melawan Somers. Ketika Sanji tiba, Somers langsung menunjukkan ketidaksenangan, menyadari kesulitan baru yang akan muncul. Sanji mengeluarkan serangan penuh api, kecepatan yang sulit ditangkap oleh mata biasa, dan tendangan yang membuat udara bergetar. Meskipun tidak dapat memperlambat regenerasi kesatria suci, serangan Sanji cukup merepotkan untuk membuat Somers kehilangan ritme bertarungnya. Seluruh medan perang di berbagai belahan dunia kini menyala seperti luka besar yang terbuka. Segala pihak dari manusia, raksasa, hingga iblis terlibat dalam pertempuran besar yang kelak akan menentukan arah dunia. Ketegangan meningkat dan tiap detik membawa ancaman baru yang bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.